Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Ayu Masito dari NIM 064, Prodi Pendidikan Informatika. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil proyek saya yang sudah saya rangkum menjadi di, menjadi di dalam PowerPoint. Nah, untuk awal yaitu DHCP. Nah, DHCP itu merupakan protokol dalam mengelola pemberian konfigurasi secara otomatis agar perangkat yang terhubung dalam satu jaringan dapat saling berkomunikasi. Jadi, di sini tuh DHCP bisa memberikan apa? Bisa memberikan IP secara otomatis kepada setiap klien. Meskipun kliennya ada 3, 4, 5 itu bisa otomatis dan secara urut. Lalu cara kerja DHCP yaitu dimulai dengan proses yang disebut discover. Dalam discover ini, klien dapat mengirimkan DHCP discover kepada server. Kemudian, server yang menerima pesan akan melakukan over, yaitu membalas pesan tadi dengan mengirim DHCP over message. Selanjutnya, yakni request, membalas pesan dari server tadi dengan mengirim DHCP request message. Nah, untuk langkah-langkah DHCP, di dalam Winbox itu yang pertama kita buka Winbox, lalu kita sebentar saya perbesar terlebih dahulu. Nah, lalu kita pilih IP dan kita pilih DHCP servernya. Nah, untuk pertama itu kita atur di DHCP setup. Di DHCP setup ini kita pilih yang awalnya Ethernet 1 menjadi Ethernet 2. Lalu klik next. Kita atur DHCP address-nya ini menjadi angka NIM saya. Di sini saya menggunakan NIM saya 64. Lalu selanjutnya kita atur gateway-nya untuk DHCP ini, yaitu 64.1. Lalu kita bagian address turn to give out itu adalah pembatasan untuk pembagian DHCP ke kliennya. Jadi di sini saya batasi menjadi klien 30. Lalu selanjutnya itu DNS servernya dengan IP kita, lalu 8888 dan 88.44 untuk IP Google-nya. Lalu di sini ada lifetime, yaitu pembatasan waktunya untuk menyebarkan koneksinya, yaitu hanya 6 jam saja. Nah, untuk cek konfigurasi kita berhasil atau tidaknya, kita bisa melakukan ping kepada IP kita masing-masing, yaitu seperti ini. Dan IP Google kita Puspita Edu. Lalu untuk DNS, Domain Name System ini sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain ataupun hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Nah, untuk langkah-langkah DNS seperti ini, sama dengan Winbox, bagian IP kita pilih DNS, lalu kita setting. Kita klik plus ya, langsung kita setting dengan IP kita, server kita, lalu dynamic, sudah langsung kita apply, maka jadi puspita.edu. Nah, untuk cek konfigurasinya kalian bisa langsung ke Google atau Chrome, kalian bisa klik puspita.edu, maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya yakni bandwidth. Nah, bandwidth ini merupakan besaran maksimal proses pembinaan data pada sebuah perangkat jaringan. Jadi kita di sini dapat mengatur kecepatan jaringan kita, yaitu dengan satuan bit per second atau megabyte atau gigabyte, itu seperti itu. Lalu untuk langkah-langkahnya bandwidth itu, yang pertama kita ke control panel terlebih dahulu, kita cek bagian status IP kita apakah sudah benar. Lalu untuk kedua kita ke IP, kita atur cek kembali IP kita. Yang kedua kita ke bagian menu QW yang ada di Winbox, kita klik, terus kita ke bagian ini dulu. Lalu kita saja QW2, jadi
WW2 dengan pembatasan 128 kilo per second ya. Lalu yang kedua juga kita batasi 256 seperti itu kecepatannya. Lalu selanjutnya sebentar. Nah, selanjutnya kita ke bagian uji coba speed test. Nah, pengujian apakah konfigurasi kita berhasil dengan melakukan ini. Nah, kita bisa lihat di bagian sebentar. Dulu. Bagian uji speed test ini tidak berjalan karena memang di speed test ini diceknya melalui Mbps dan melalui Mbps, dan sedangkan kita tadi mengaturnya dengan bit per second, jadi di sini tidak berjalan tuh teman-teman. Lalu selanjutnya yaitu kita menggunakan satu fitur lagi, yaitu block website. Yaitu saya di sini akan memblok bagian website Lamongan dengan di menu firewall. Lalu di sini untuk name website yang akan kita blok. Lalu kita pilih di sini, kita kita atur rumusnya seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke bagian action untuk mendrop dan kita cek hasilnya dan seperti ini. Jadi di sini akun yang sudah tersebar dengan jaringan kita itu tidak akan bisa membuka website yang sudah kita blok seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.